saya berjudul Membela Akal Sehat Lagi dan Lagi. Begini, tidak cukup sekali, bahkan berkali-kali tergantung momentumnya. Untuk apa? Untuk membela akal sehat, untuk merawatnya, agar selalu segar alias waras. Terus tanpa kenal lelah. Teristimewa di tahun hiruk pikuk informasi yang dibalut dengan hoax dan fitnah. Kita menamakannya dengan tahun politik, di mana 3 perhelatan besar bakal kita jelang, yaitu Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Semua di tahun 2024. Tidak disangka-sangka seorang akademisi atau orang yang kerap diklaim sebagai cerdik cendekia bisa juga terperosok ke dalam ngarai kebohongan publik. Bahkan tendensinya fitnah, sebuah tuduhan keji nir landasan kebenaran, ya tanpa ada landasan kebenarannya. Tambah lagi dibikin ramai oleh para pemandu sorak yang penuh semangat rajin meneruskan atau forward berita-berita bohong yang bertendensi fitnah itu ke segala penjuru. Jempolnya jempolan sekali dalam menebar fitnah. Dunia medsos kita tambah runyam, gegara dijejali sampah informasi. Beberapa bahkan beritikat buruk untuk menghasut, berupaya menanamkan kebencian terhadap lawan yang berbeda pandangan politiknya. Ambil contoh kasusnya Anton D.H. Nugrahanto. Beliau adalah politisi dari PDIP yang menghasut Grace Natali dan Ade Armando. Setelah mendapat tantangan terbuka dari Grace, dia malah ngumpet, lenyap, bak ditelan bumi. Lalu para pemandu soraknya pun cuci tangan, seolah merasa tidak bertanggung jawab. Memang lucu sekaligus menjijikkan kelakuan mereka ini. Lalu ada lagi akademisi bernama Airlangga Pribadi. Beliau katanya dosen di Universitas Airlangga. Dan politisi yang bernama Yopi Oktavianto dari PKB ya, yang menulis tentang PSI yang katanya partai berwajah otoriter, berbau Orba. Ya, kira-kira begitulah. Padahal di AD/ART maupun praktek keseharian PSI tidaklah demikian. Justru kebalikan dari otoritarianisme yang biasa dipraktekkan di partai-partai tua. Di era digital seperti sekarang, hal ini gampang sekali dikonfirmasi. Semudah penyebaran hoaks atau fitnah itu. Tanya saja pada Bambang Pacul waktu di DPR mau bahas soal RUU perampasan aset koruptor misalnya. Kan katanya harus seizin ibu. Gitu. Tanda kutip, ini siapa ibu ini? Sikap yang kita butuhkan adalah menjadi kritis, tidak gampang kena kibul, terutama kalau itu menyangkut kepentingan kita, entah yang untuk sekedar memuaskan ego, emosional sifatnya, tanpa melibatkan otak sama sekali. Maka membuka kembali ingatan tentang mata kuliah logika untuk mendisiplinkan penalaran ini jadi imperatif di tengah simpang siurnya informasi, supaya kita tidak berkali-kali terjerembab dalam sesat pikir dan terkesan jadi pelacur intelektual belaka. Kaum sofis di era digital. Judul serta isi artikel ini terinspirasi dari tulisan Bro Endang Tirtana ya dalam bukunya Jokowi Manusia Arena, terbit tahun 2022, yang diilhami lagi dari karya Jeffrey Giovanni tentang membela akal sehat tahun 2008. Kita terbiasa untuk terus saling mencerahkan. Bukankah demikian semestinya yang disebut cendekiawan maupun politisi sejati? Demikian kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.